Jadi ketika aku ngelihat bentuk mereka yang berdarah-darah, aku malah pulang ke rumah ngambilin betadine gitu-gitu, kayak ngobatin. Aduh, gerak-gerak sendiri. Lihat nggak tadi? Aku nyari setan atau komunikasi sama si makhluk-makhluk itu ke Jepang. Menjadi anak yang mampu berkomunikasi dengan alam lain rupanya bukan pilihan yang menyenangkan, sebab melihat makhluk-makhluk tak terlihat bisa sangat menakutkan jika tidak memiliki bekal batin yang kuat. Ini diungkapkan Frisley Herlin yang sejak kanak-kanak bersahabat dengan hantu. Lalu, sejak kapan Frisley menyadari diri sebagai indigo? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Halo pemirsa ganjil. Nah, kali ini Frisley mau ngenalin ke kalian teman-teman yang ada di rumahku. Yuk masuk. Masa kanak-kanak Frisley dijalani dengan menyenangkan. Ia memiliki kakak tak terlihat, meski ia belum menyadari bahwa sahabatnya itu berasal dari jagat lembut. Sejak itu, orang tuanya menemui banyak kejadian aneh dialami putrinya, termasuk luka-luka misterius karena Frisley mengikuti pola hantu yang bisa tembus tembok atau melompat dari ketinggian. Sebenarnya dari dulu kecil tuh aku nggak pernah sadar aku main sama siapa. Aku selalu nganggep kalau aku main sama temen, bener-bener dari kecil. Cuma yang bikin keluargaku sadar itu karena memang mereka tidak pernah ngajarin aku buat ngomong kayak misalnya manggil kak. Aku anak pertama, tapi tiba-tiba aku nyamperin terus ngomong kakak. Jadi mama kayak, ini kakak mana gitu. Terus mama nggak ngajarin aku nyanyi, tiba-tiba aku nyanyi lagu bahasa Inggris, dan itu sebenarnya diajarin sama temen-temen kecil aku. Jadi aku kalau ditanya sadarnya kapan, sebenarnya kalau sadar mereka itu hantu itu pada saat aku SD. Kalau aku tuh dari kecil aku bener-bener ngelihat secara bentuk yang jelas, terus juga mereka tuh langsung komunikasi. Jadi tuh mereka nggak yang diem ketika mereka nyamperin aku, entah yang minta tolong, entah yang apa. Jadi ketika aku ngelihat bentuk mereka yang berdarah-darah, aku malah pulang ke rumah ngambilin betadine gitu-gitu, kayak ngobatin. Tapi mama kayak, nih siapa gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba kalau mau maghrib pasti ke rumah kosong lari, terus ngomong kayak, mama itu dia kenapa ada pisau kayak gitu. Jadi aku malah mencontohkan secara kejadian mereka. Kalau pas aku sadar, mereka jadi kayak teman-teman aku, bahkan bisa dibilang aku ngikutin mereka. Jadi dulu tuh lucunya, mereka tuh ketika mereka masuk ke rumah orang kan pasti nembus kan. Aku tuh lari masuk ke tembok, nabrak tembok. Jadi pulang-pulang benjol. Terus mereka loncat dari tangga, terbang. Aku juga loncat dari tangga, tapi jadinya aku luka-luka. Salah satu hantu kecil yang hingga saat ini masih menjadi sahabat Frisley bernama Marsha. Ia kemudian menjadi penghuni boneka warisan mamanya saat masih muda. Sejak itu pula, Frisley selalu mampu melihat peristiwa yang melatari sesosok hantu mengalami peristiwa maut. Aku tuh dari yang dulunya cuma komunikasi dan ngeliat, tiba-tiba tuh malah dapat gift lagi untuk nge-rewind suatu kejadian. Jadi ketika aku bertemu dengan mereka nggak ngomong apa-apa, tapi mereka lihat-lihatan sama aku, atau aku menginjakan kaki di suatu tempat, itu malah nge-rewind dulunya tempat itu apa, kejadian yang pernah terjadi itu apa, kayak gitu, sampai sekarang. Yang dulu kecil aku 3 tahun itu ngomong manggil dia kakak,
makin aku dewasa kan akunya tumbuh, tapi dia nggak tumbuh gitu, dia tetap kecil aja. Dan akhirnya aku namain dia Marsha. Nah dia itu yang selalu temenin aku, dan dia juga yang ngasih tahu sama aku kalau komunikasi sama bangsa mereka itu tidak seperti kita ngobrol kayak gini, tapi ngomong dalam hati. Terus dia juga ngasih tahu kayak, Frisley kalau yang ini jangan dibantu karena dia cuma coba buat mengecohkan kamu bla bla bla. Jadi dia itu teman baik aku. Perjalanan Frisley Herlin menjadi anak indigo dimulai sejak orang tuanya mengetahui ia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak terlihat. Maka begitu dewasa, ia berkeliling banyak tempat, melakukan perjalanan mistik, bertemu dengan bermacam-macam bentuk makhluk halus, bahkan hingga ke Jepang. Jadi aku tuh ya keliling ke Bali, terus ke Semarang, Bangka dan lain-lain. Tapi kalau tempat paling jauh tuh aku nyari setan atau komunikasi sama si makhluk-makhluk itu ke Jepang. Itu yang paling jauh, dan ternyata emang lebih ekstrim daripada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Tapi ketika aku ke Jepang, aku tuh ngerasa bedanya, oh mereka tahu nih aku bisa ngelihat, tapi kan cara komunikasinya beda. Kalau di sana tuh bentuknya aneh-aneh, entah yang kepalanya panjang, yang lagi tidur tiba-tiba kita kayak dililit, aku kira dililit sama apa, tiba-tiba rambut, terus ngelihat mukanya full putih, nggak komunikasi apa-apa. Jadi itu lebih ekstrim. Karena memang hantunya atau makhluknya tuh lebih ngeganggu, lebih berani buat secara fisik kepada manusia. Frisley juga memiliki koleksi boneka mistik yang biasa menjadi tempat hantu-hantu singgah. Di badan boneka itulah mereka biasa berkomunikasi dengan Frisley, termasuk boneka Bobby yang paling kuat energinya, paling tua, serta paling tidak mudah diajak kompromi jika ada hantu lain yang datang. Kalau secara usia, Bobby ini udah ada sama keluargaku tuh dari mulai mamaku SMP. Jadi dari mulai mamaku bisa melihat juga, si Bobby ini udah jadi boneka temennya mama gitu. Dan banyak banget makhluk yang coba buat mama masukin atau komunikasi sama mama lewat boneka ini. Cuma sempat dikasih orang karena mamaku gak berharap kalau ini akan turun ke aku. Pada saat turun ke aku dan ke beberapa orang yang memang bisa merasakan, Bobby ini energinya paling kuat. Jadi dia sering banget menolak. Ketika misalnya dia ngerasa, oh orang ini takut, dia malah makin besar. Entah yang dia menggerakkan sesuatu benda, atau bahkan dia bisa gerak gitu kaki atau matanya, sedangkan ini kondisinya udah rusak. Nah dia tuh bener-bener kayak penguasa gitu di sini. Makanya nggak aku bawa ke kamarku. Selain ada Bobby yang berenergi agak liar, ada boneka lain yang energinya lebih positif. Tapi setiap kali boneka itu dipegang, ada energi penolakan dari Bobby yang merasa diabaikan. Ini sih positif ya. Tapi nggak terlalu positif karena dia cemburuan juga. Ini namanya Baby. Oh, iya, kalau misalnya yang Bobby itu mamaku yang namain, tapi kalau dia ini aku yang menamain. Dan memang dari kenapa aku bisa bilang dia lebih banyak dimasukin sama makhluk yang positif, karena kalau misalnya dipegang boneka yang ini sama si Bobby ini beratnya beda banget. Bener-bener beda banget. Karena memang kalau misalnya benda yang sudah diisi sama makhluk-makhluk yang energinya besar dan cenderung negatif, itu biasanya dia meninggalkan energi yang cukup besar di boneka tersebut. Oke pemirsa, sebenarnya sih ini ada 2 boneka atau teman kecil aku yang mau aku kenalin ke kalian, tapi nggak bisa dijelasin di sini karena makin lama energinya Bobby makin nolak kita. Kayaknya kita harus ngejelasin di kamar aku. Yuk. Jika 2 boneka saling berlawanan energi, ada 1 boneka molek yang menjadi kesayangan Frisley. Boneka yang di dalamnya dihuni hantu cantik, bule Inggris. Boneka berenergi positif itu sudah sejak lama diberi doa-doa untuk menghindari pengaruh buruk. Oke,
jadi sesuai seperti yang tadi Frisly bilang, jadi ini juga beberapa temen aku, bahkan ini yang paling aku cinta. Karena ini dia bukan Belanda, tapi makhluknya itu dia bule Inggris. Dan cewek ini cantik banget, karena waktu itu aku dikasih, sebenarnya boneka ini dikasih, tapi memang sudah didoakan, makanya sampai ada si kalung ini. Jadi kalung ini tuh udah ada isi doanya kalau misalnya yang bisa masuk ke sosok apa yang bisa masuk ke boneka ini tuh harus yang positif. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya dia dipisah sama yang boneka Bobby. Kalau misalnya disampingin atau dibarengin itu bisa jadi berantem gitu. Nah kalau yang ini Marsha suka cemburu, si temen kecilku itu suka banget cemburu sama dia karena ngerasa mungkin ini paling dirawat di antara yang lain. Ini dia yang selalu dimasukin sama Marsha. Ini namanya boneka Marsha. Jadi si Marsha ini dari dulu kalau misalnya aku pergi keluar kota aku selalu bawa dia. Karena Marsha bilang kalau misalnya dia gak ada tempat, kadang dia takut diculik sama makhluk lain. Soalnya dia gak pernah mau untuk digantiin baju. Beda sama si Baby sama Bobby. Jadi kalau Bobby sama Baby itu mereka minta untuk gantiin baju terus harus diurus. Kalau misalnya boneka Marsha ini dia nggak mau karena dia bilang ini yang jadi memori nanti ketika aku nanti dewasa baru aku tahu gitu kenapa Marsha memilih tempat ini. Karena ini aku dari kecil sih, aku dari umur 1,5 tahun. Ini kalau ini namanya Rory. Ini juga suka usil, kalau ada yang nginep dia tuh suka kepalanya muter gitu. Nah kalau misalnya Rory ini sebenarnya sudah sekitar kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau diisinya itu pada saat aku pergi ke Jepang. Jadi waktu ke Jepang aku sempat ketemu anak kecil, dia nangis, dia minta ikut. Dan akhirnya aku bawa ke sini. Tapi baik, akhirnya aku taruh di Rory. Di kamar pribadi Frisly Herlin tidak hanya dihuni boneka-boneka yang menjadi media para hantu mewujud, sebab di dinding kamar tergantung lukisan yang dihuni penjaga gaibnya. Sosok itulah yang selalu hadir dan dibayangkan pada awal-awal menjadi seorang indigo. Oke pemirsa, jadi selain teman-teman kecilku tadi, sebenarnya ada satu sosok yang selalu menemani aku, yang menjaga aku. Tapi kalau dia nggak minta untuk dimasukin ke boneka. Jadi dia nggak memilih benda yang ada di sini, cuma dia masuk ke salah satu lukisan. Dan itu sebenarnya digambarinnya lebih ke lukisan aku sih. Cuma banyak banget orang juga yang ngelihat matanya gerak. Dari sosok yang ngejagain aku ini sendiri, memang dia itu yang udah dari dulu pertama kali aku bisa ngelihat dia dan komunikasi langsung sama dia, bentuknya seperti ini, apa yang dia pakai, terus juga bajunya. Ini sebenarnya juga aku digambarin, tapi tiba-tiba jadi waktu itu ketemu sama orang, dia emang jago banget ngelukis, Kang Alam tuh tiba-tiba ngomong langsung kayak gini, Neng, sini deh, mau digambarin, kok dia ngikutin kamu banget ya. Digambarinya aku, cuma secara bentuk apa yang dia pakai, baju dan lain-lain, ini sebenarnya yang pakai itu dari sosok yang menjaga aku, yang sekarang pun ada di belakang aku sekarang. Dalam penglihatannya, penjaga gaib itu mengenakan kemben dan selalu memberi batu berwarna merah kepadanya. Kepada sang penjaga batin, Frisly memanggilnya Ratu karena orang tuanya juga memanggilnya seperti itu. Secara sosok si penjaga aku ini sebenarnya dia kayak pakai baju kemben gitu, kemben merah. Terus juga di tangan sebelah sananya, sebelah kanan itu ada besi kuning gitu, kayak emas, kayak gelang emas di sini. Terus juga dia ada kalung besar di sini emas, dan dia memakai beberapa batu, itu batu merah. Jadi ciri khasnya dia memang apapun itu merah. Ketika dia menyerupai atau masuk ke mimpi aku ataupun keluargaku, dia akan berbentuk seperti perempuan yang rambutnya panjang kayak aku, tapi sukanya nunduk, nggak mungkin nunjukin mukanya, dan dia tuh pasti ngasih batu merah.
Sebenarnya ini keturunan keluarga. Jadi dari mulai turun-temurun dari mama. Sebelumnya dia mengikuti mama dan akhirnya dia komunikasi sama mama kalau kata dia tuh, oh kamu sudah tidak bisa berinteraksi dengan saya. Terus dia bilang kalau saya akan menjaga anak kamu. Dia ngomong kayak gitu sebelum mama nikah. Jadi kemana-mana selalu ada dia dan Marsha yang selalu ikut. Udah ada nama gitu. Kita panggil dia sih Ratu. Oh iya. Jadi kita manggilnya Ratu. Karena mamaku manggil dia Ratu, jadi ya udah. Sebagai penjaga gaib, sosok ratu yang dibicarakan Frisley tiba-tiba menunjukkan eksistensinya. Matanya berkedip, sementara bingkai lukisan tempatnya singgah bergerak-gerak. Oke pemirsa, jadi selain dari sosok penjaga ratu ini, gue gerak-gerak sendiri. Lihat nggak tadi? Iya, gerak. Tadi kan kita udah naruh dan udah diem ya. Tiba-tiba dia gerak-gerak sendiri ketika aku menjelaskan tentang sosok-sosok yang menjaga aku. Jadi memang si sosok ratu ini coba, tadi kan di belakang aku. Terus pas habis aku taruh dia masuk lagi ke lukisan ini. Dan akhirnya frame-nya jadi gerak dan ini gak berhenti sampai sekarang. Masih gerak-gerak terus. Jelas banget. Menjadi anak indigo, Frisley bukan hanya bersahabat dengan para hantu, tapi juga memiliki penjaga gaib. Sosok itulah yang selalu mengikuti setiap langkah hidupnya. Bersama para hantu dan penjaga gaib itulah, kini Frisley menjalani hari-hari secara berdampingan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.